Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dalam majelis kajian kita meski via online. Alhamdulillah kita tetap diberi kesempatan, kemampuan, semangat, gairah untuk tetap ngaji. Alhamdulillah di pesantren Tahfiz Quran Yatim Nurani Insani. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan coba ngaji bareng tentang istiqomah. Satu ayat yang kita dapati dalam Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 30 surat Fussilat. Qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa orang yang istiqomah dalam beriman, maka pada akhir kehidupannya ia akan digembirakan dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan pencipta, pemilik, penguasa, penjamin rezeki kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Dan ulama mengatakan qalu rabbunallah, mereka berkata Rabb kami adalah Allah, maknanya adalah al-iman. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah adalah al-amal. Jadi ayat ini tengah menjelaskan, menginformasikan mereka yang beriman dengan kokohnya keyakinan di dalam hati, kemudian membuktikan keyakinan yang kokoh di dalam hatinya itu dalam bentuk amal, yakni ketaatan, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak terbatasi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun juga, mereka tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala karena motivasi keimanan di dalam hatinya. Sampai pada ujung usianya, yakni tatkala jatah umur telah habis, saat kematian hampir tiba, ia tetap dalam keadaan yang sama, beriman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru, seraya berkata kepada orang yang istiqomah beriman, la takhafu wa la tahzanu wa absyiru, jangan kamu takut, tidak perlu kamu bersedih, wa absyiru, bahkan bergembiralah, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan, yang telah Allah sediakan untukmu. Maka ini gambaran yang luar biasa, ini berita yang sangat membahagiakan. Ini yang kemudian diungkap oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah, bahwa ayat ini menginformasikan tentang keadaan seseorang yang istiqomah beriman pada saat ia menghadapi sakaratul maut. Maka malaikat datang kepadanya untuk menggembirakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga untuknya. Jangan takut, tidak usah bersedih, Allah sudah sediakan surga. Maka indah sekali apa yang Allah ungkap pada ayat ini, betapa mereka yang bisa istiqomah iman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sampai pada ujung usianya, ia akan digembirakan, dibahagiakan dengan surga, dengan segala kenikmatannya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja bukan perkara sederhana. Tidaklah mudah untuk istiqomah karena di situ ada ujian yang pasti Allah berlakukan. Ada hambatan, ada rintangan, ada kesulitan. Justru dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui kesungguhan kita di dalam mengimani dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada pembuktian yang kita lakukan betapa kita betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba selainnya.
Maka di ayat yang ayat ke-99 dari surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya kematian. Semakna dengan ini adalah apa yang kita baca pula di ayat 102 dari surat Ali Imran. Ya, pada penghujung ayat itu, setelah Allah perintahkan orang beriman untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, kemudian Allah menutup, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu pun perintah untuk istiqomah, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Apa sungguhnya yang buat tidak sederhana dan bukan menjadi masalah yang mudah untuk tetap istiqomah? Pertama adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena hawa nafsu itu mengajak kepada perbuatan dosa. Ada dorongan untuk berbuat dosa dan kesalahan. Ini sesuatu yang membuat upaya untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi di situ Allah sangat menguji kita. Di ayat yang ke-53 surat Yusuf, Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada perbuatan dosa, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhan. Kecuali yang dirahmati oleh Tuhan. Artinya nafs manusia memang ada dorongan untuk mengajak pada perbuatan dosa. Tetapi ada potensi di mana nafsu ini bisa dirahmati oleh Allah sehingga tidak didominasi oleh dorongan mengajak kepada perbuatan dosa. Ya, karena dalam nafs ini Allah Subhanahu wa taala ilhamkan potensi untuk bertakwa sekaligus potensi untuk melakukan kefujuran, yaitu perilaku dosa dan kedurhakaan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di ayat 7 sampai ayat 10 ya surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Demi nafs jiwa manusia ya, dan penyempurnaannya kami ilhamkan di dalam jiwa, dalam nafs manusia itu fujuraha wa taqwaha, potensi untuk berbuat fujur, dosa, kedurhakaan, wa taqwaha, dan potensi berbuat takwa. Karena itu tadi di ayat 53 surat Yusuf ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa meski ada dorongan untuk selalu mengajak pada perbuatan dosa, tetapi juga terdapat kemungkinan bahwa nafsu manusia ini akan menjadi lebih baik keadaannya, yaitu tidak lagi mengajak pada perbuatan dosa, bahkan menjadi tenang dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Yakni tatkala nafsu ini dirahmati oleh Allah. Bagaimana nafsu ini dirahmati oleh Allah? Kata Imam Al-Ghazali, adalah tatkala nafsu manusia ini dididik, ditundukkan dengan ketentuan syariat. Ya. Dan ini diungkap oleh Nabi SAW sebagai prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar untuk sampai pada kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu. Tidak mungkin sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mau tunduk dengan syariat yang aku bawa. Disinilah pentingnya kemudian mendidik, menundukkan hawa nafsu kita. Kalau berhasil ditundukkan dengan syariat ini, ada upaya untuk memaksa ya, kesungguhan untuk melatih menjadi kebiasaan, lalu tertanam sangat kuat di dalam diri kita menjadi akhlak, maka di situ telah berhasil pada satu langkah berkaitan dengan ya hal yang bisa menghambat kita untuk istiqomah yaitu hawa nafsu. Yang kedua adalah sesuatu yang berada di luar diri kita, yakni setan, yang bahkan sejak divonis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka, maka ia telah bertekad dan bersumpah demi Allah untuk menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya, dengan berbagai macam cara, dengan target yang jelas agar manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi izzatika la uwiyannahum ajmain, kata Iblis. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan manusia semuanya, sehingga tidak Engkau dapati kebanyakan dari mereka kecuali akan menyekutukan Engkau ya Allah. Jadi tekad ini kemudian
benar-benar dilakukan, diwujudkan oleh setan dengan berbagai macam cara yang di dalam terminologi Quran disebut dengan khutuwatis syaitan. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang beriman untuk totalitas di dalam berislam, Allah ingatkan pula bahwa pasti akan dihadang oleh khutuwatis syaitan itu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kemudian kalimat berikutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masukilah Islam secara keseluruhan, totalitas berislam. Disambung kemudian dengan kalimat dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Ini yang kemudian bisa menghambat kita untuk totalitas berislam. Lalu Allah ingatkan supaya bisa menghadapi upaya setan untuk menjauhkan kita dari totalitas berislam, upaya setan untuk menggagalkan kita untuk totalitas dalam taslim, ya, tunduk patuh berserah diri sepenuhnya kepada Allah, ya, dengan menjelaskan agar menjadi kesadaran pada setiap kita innahu lakum aduwwun mubin, bahwa sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan yang ketiga, istiqomah menjadi tidak mudah karena ada segala aksesoris duniawi, semua kenikmatan dunia yang pada asalnya manusia memang cenderung mencintai segala aksesoris keduniaan itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Di ayat 14 surat Ali Imran Allah berfirman demikian. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap segala yang diingini berupa kenikmatan dunia, wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas dan perak, kuda-kuda pilihan, kendaraan-kendaraan yang bagus, ya, binatang ternak, sawah ladang. Dzalika mataul hayati dunya, itu semua kesenangan hidup dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik, yakni surga. Jadi menghadapi segala sesuatu yang dicintai berupa kenikmatan atau kesenangan duniawi, Allah ingatkan kepada kita bahwa ada tempat kembali yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Ya. Yang Allah sampaikan kepada kita tidak untuk menghindari, menjauhi atau anti dengan segala kenikmatan duniawi itu, tetapi penyikapan yang tepat bahwa segala kenikmatan duniawi itu tidak lebih dari sekedar sarana. Ia bisa menjadi sarana untuk berbuat dosa, tetapi dia juga bisa menjadi sarana untuk bertakwa, melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada ayat lanjutannya, di ayat 15 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengarahkan pada penyikapan yang tepat ini. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Katakan ya Muhammad kepada mereka umatmu, mau tidak aku beritahu yang lebih baik dari semua itu, lebih baik nilainya dari segala kesenangan dunia tadi. Allah kemudian mengatakan lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim jannatun, di sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dengan seluruh kenikmatan yang disebutkan di situ. Nah, ini berarti Allah tidak melarang, ya, berinteraksi dengan kesenangan duniawi, bahkan menguasainya boleh. Hanya sikap perilaku kita adalah bertakwa kepada Allah, sehingga sarana duniawi itu, ya, benar-benar sebagai sarana saja untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.